Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Elvira Laibasar dengan NIM 17030305056 memprogrami mata studi seminar masalah sosial. Di sini kami sebagai mahasiswa disuruh untuk membaca hasil proposal yang telah disetujukan oleh Kejur. Saya dari kelas A semester 7. Di sini judul proposal saya tentang penyebab memudarnya minat tenun ikat di generasi muda, yaitu studi kasusnya di Desa Sadi, Kecamatan Tasik Timur. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, seluruh Indonesia itu memiliki berbagai ragam budaya. Seiring dengan perubahan zaman, perkembangan zaman, dan perubahan global, kemajuan teknologi menimbulkan pola hidup masyarakat Indonesia yang lebih modern. Akibatnya, banyak masyarakat yang lebih memilih kebudayaan baru, misalkan kebudayaan dari luar, kebudayaan dari barat. Misalkan sekarang ini mereka tidak memakai budaya kita lagi, yang sebelumnya salamannya pakai tangan saja, tetapi di sini telah menggunakan pipi dengan cara cipika-cipiki, ada yang cium hidung. Nah, banyak masyarakat di sini yang dinilai lebih praktis dan dibandingkan dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal kita di sini seperti yang dulunya orang tua tidak dulu kan tidak ada, zamannya belum maju. Terus semua orang tua dulu tuh tidak ada yang permisi, tidak ada yang memakai celana, hanya memakai kain yang telah ditenun. Nah, tidak seperti dengan kita sekarang sudah ada teknologi, sudah ada langsung jadi tidak mau buat lagi, padahal di rumah, di tempat kita tinggal banyak sekali yang membuat hasil tenun ikat, dan ada dia punya berbagai cara ambilnya dari mana. Ada yang bisa kan, ada tenun yang bisa dibuat secara alami, warnanya dari warna kulit pohon, benang juga dari pohon. Nah, hal ini dikarenakan masuknya budaya asing serta kurangnya kesadaran masyarakat. Yang penting kebudayaan lokal sebagai identitas negara. Nah, kesadaran masyarakat di sini seperti yang kita ketahui, kesadaran masyarakat di sini kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat, kita tidak pernah sadar kalau kita tuh mempunyai budaya sendiri. Kita bisa membuat hasil tenun itu sendiri, tetapi karena terlalu istilahnya zaman sekarang, orang muda bilang ini HG, harap gampang. Nah, itu bisa berdampak bagi kita yang hidup di zaman modern, karena tidak ada kesadaran untuk buat dulu ini, buat dari bahan ini, ambil kulitnya dari warna merahnya dari pohon ini, benangnya dari pohon ini. Nah, kita sekarang zaman teknologi bisa langsung beli, langsung pakai, jadilah, pesan saja jadi. Nah, bila fenomena ini terus berlangsung, maka warisan budaya Indonesia terlupakan dan menjadi punah. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, seperti yang kita ketahui dan kita lihat, kalau misalkan budaya Indonesia, budaya kita sendiri, kayak budaya salaman tangan, budaya perubahan sosial dari tenun tradisional sampai tenun modern, tidak ada. Nah, bagaimana yang terjadi di era global? Bagaimana terjadi dengan manusia modern yang sekarang hanya mau harap gampang dan tidak mau berusaha untuk buat sendiri? Karena sekarang makin banyaknya uang, makin banyaknya teknologi yang canggih, semakin banyak manusia yang lupa diri, semakin banyak manusia yang tidak mau buat sendiri sesuai dengan
alat tradisional, tetapi mereka lebih memilih untuk memesan sendiri dan ya seperti itulah. Nah, di sini tenun merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang akan punah. Tenun juga merupakan salah satu kain tradisional Nusantara yang tersebar di penjuru Indonesia dan keragaman motif yang menjadi ciri khas dari keindahan kebudayaan yang terdapat di Desa Sade. Nah, menurut saya kalau kami di desa, kalau kami masyarakat di Desa Sade itu dulu kalau mau pacaran, kalau misalkan laki-laki mau masuk minta, mau itu harus tahu. Sebagai perempuan kita harus tahu dulu tenun ikat. Kalau misalkan kita tidak tahu, maka orang tua pun biarpun kita secantik bagaimanapun, ciri khas kita kalau misalkan tidak tahu kebudayaan tenun ikat di desa ini tidak akan dilibatkan untuk menikahkan menikahkan kedua pasangan itu, karena si perempuan tidak tahu apa tenun. Karena dulu orang tua beranggapan kalau orang perempuan tidak tahu menenun, perempuan tidak tahu bekerja, perempuan tidak tahu bekerja di kebun, itu tandanya perempuan pemalas atau perempuan yang hanya harap gampang dan tidak bisa menghidupi keluarga sendiri. Nah, yang kedua di sini kurangnya sumber daya manusia dan minat generasi muda dalam mewariskan kebudayaan dapat mengakibatkan hilangnya warisan kebudayaan ini secara perlahan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya rasa kepedulian para remaja pada akan warisan ini. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, kurangnya sumber daya manusia pada minat generasi muda itu untuk sekarang semua manusia muda, generasi muda, mau perempuan, mau laki-laki, mau anak-anak, mau orang tua, bahkan orang tua saja ada sekarang yang tidak tahu menenun ikat. Karena makin majunya teknologi, makin gampangnya untuk memesan, mereka tidak ingin tahu, maunya apa salahnya tinggal pesan, apa salahnya tinggal ini, kan terjadi siap pakai terus bagus. Nah, tapi di sini orang dulu beranggapan kalau kita sebenarnya harus tahu menenun, karena kita manusia tradisional, manusia desa harus tahu menenun agar budaya tenun ikat kita tidak akan punah. Tenun berikutnya tenun Kemak Leo-V. Nah, di sini tenun Kemak Leo-V itu berasal dari Timur Leste. Orang Timur dulu lari ke Indonesia karena kebanyakan orang dari sana itu orang dari Likisa, orang dari Batu Gede, pokoknya orang dari mana-mana saja itu masing-masing membawa dia pun daerah. Misalkan dari bahasa Kemak Leo-V. Nah, Kemak Leo-V ini berasalnya dari Atambua, dari Timur Leste, salah satu warisan budaya Indonesia yang terancam kelestariannya yang disebabkan kurangnya pengenalan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kain tenun Kemak Leo-V, sehingga bergenerasi muda kurangnya mengetahui akan keberadaan tenun Kemak Leo-V ini. Peran pemerintah dalam memperkenalkan tenun Kemak Leo-V diharapkan dapat menarik minat para generasi muda yang lebih tertarik terhadap kebudayaan yang lain yang dimiliki orang lain, sehingga para generasi muda pun dapat ikut serta dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri. Yang kedua, pembatasan masalah di sini. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya informasi dalam perkenalkan tentang kain tenun ikat Leo-V terhadap generasi muda. Yang kedua, masih banyaknya generasi muda yang berada di Desa Sade tidak mengetahui tentang kain tenun Kemak ikat. Nah, yang berikutnya pembatasan masalah. Pembahasan masalah ini dibatasi dengan pengenalan beberapa motif kain tenun ikat Leo-V terhadap remaja dari 17 tahun sampai 23 tahun di Desa Sade, dikarenakan yang mengetahui kan tenun
tenun ikat Leo 5 ini hanya memperhatikan dan untuk ibu-ibu saja, tetapi untuk anak muda tidak ada. Melalui promosi diharapkan kemak Leo 5 ini dapat dikenal oleh remaja usia 17 tahun sampai 23 tahun akan keberadaan yang mencintai budayanya sendiri. Tujuan dari sekian dan terima kasih.